Bersyukur kepada yang sudah memberikan hari yang baru bagi kami. Hari ini Tuhan adakan, kemenangan Tuhan sediakan. Hari ini Tuhan adakan, pertolongan dan campur tangan Tuhan akan jadi nyata. Hari ini Tuhan adakan, kami percaya kuasa Allah akan dibuktikan di tengah dan di dalam dan melalui kehidupan kami. Berkatilah kami dengan kebenaran firman yang membuat kami dipuaskan dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah firman ini bekerja, mengubah hati kami, membaharui pikiran kami, dan membuat kami menjadi pribadi yang dipulihkan menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, kami siapkan hati dan hidup kami untuk menikmati firman Tuhan. Yang siap diberkati dengan firman Tuhan berkata, amin. Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi. Haleluya. Hari ini firman Tuhan telah diberitakan akan membahas tentang mujizat. Wah, orang Kristen, apalagi kita karangan karismatik, mujizat itu menjadi kata yang populer dan favorit. Ya. Bahkan tidak jarang banyak orang yang hidupnya hanya untuk mengejar mujizat. Tidak jarang orang berusaha mengutamakan mujizat, mujizat, dan mujizat. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau boleh saya beritahukan kepada kita, jangan mengejar mujizat, ya, tetapi kejarlah Tuhan dan mujizat pasti terjadi dalam hidup kita. Ya, kalau kita mengejar mujizat, berarti kita hanya menginginkan sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau kita menginginkan Tuhan, maka semua yang ada pada diri Tuhan itu menjadi bagian kita. Ya, puji nama Tuhan. Bahkan ada kesalahkaprahan di dalam beberapa kalangan orang Kristen. Orang Kristen merasa dirinya lebih rohani kalau mengalami mujizat. Ya, padahal kita tidak bisa mengukur kedewasaan rohani seseorang itu hanya berdasarkan mujizat. Sadra, Mesa, dan Abednego pun dia tidak berharap mujizat. Meskipun dia tahu di tengah-tengah kesukaran, kesulitan yang sangat-sangat mengerikan, bagaimana dia melihat dengan nyata bahwa dapur perapian itu sudah digandakan kekuatannya menjadi 7 kali lebih panas dari api yang normal. Tetapi dia berkata kepada raja, kalau Tuhan menolong kami, ya dikatakan di situ, kami tetap tidak akan pernah mau menyembah kepada patung itu. Ya, baik Tuhan menolong atau tidak menolong, kami tetap tidak mau menyembah. Tuh, kan seharusnya dalam keadaan seperti itu, kata-kata yang dahsyat adalah, aku percaya mujizat Tuhan dinyatakan, kan begitu ya. Seharusnya ya. Tapi Sadra, Mesah, dan Abednego tidak seperti itu cara berpikirnya. Kenapa begitu? Sebab mujizat itu adalah hak kedaulatan Tuhan, hak prerogatifnya Tuhan. Ya. Nah, selain itu kita mesti mengerti, mujizat itu Tuhan adakan dengan maksud sebagai tanda. Namanya tanda itu berarti ada pesan di balik tanda tersebut. Nah, banyak orang hanya melihat gejala-gejalanya, tampilan-tampilannya, tapi tidak menangkap pesannya. Ini yang salah. Karena itu kita mesti mengerti, kalau kita perhatikan mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan, setiap kali mujizat dilakukan ada pesan yang mau disampaikan. Ya, nah karena itu yang harus kita tangkap pesannya apa ini lewat mujizat itu. Ya, nah kita mau melihat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Ya, bagaimana diri kita pun boleh siap mengalami dan menerima mujizat. Ya, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Minyak seorang janda, salah seorang dari istri-istri para nabi, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu
bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku yang menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah guli-guli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah berbejana-bejana dari luar dan daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuangkan minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu, daripadanya ditutup. Nyala pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangnya, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Amin. Janda nabi. Dan janda nabi ini ditinggalkan suaminya mati, bukan saat berkelimpahan harta, tapi justru saat dia mengalami utang piutang yang dia sendiri tidak sanggup hadapi. Ya, tetapi seharusnya bukankah seorang janda nabi terlatih menghadapi situasi seperti itu? Dan bukankah seharusnya janda nabi selalu yakin ada mujizat, ada pertolongan Tuhan? Tapi rupa-rupanya janda nabi ini entah bagaimana, yang jelas dia sudah tidak tahan lagi menghadapi kenyataan hidup yang ada, apalagi sebentar dia tahu penagih hutang itu akan merampas anak-anaknya untuk diperbudak guna mengganti pembayaran atas hutangnya. Naluri seorang ibu tidak bisa membiarkan anak-anaknya terampas, terenggut dari dirinya hanya karena hutang yang telah dilakukannya. Itulah sebabnya janda nabi ini datang ke alamat yang tepat. Siapa alamat yang tepat? Yesus Kristus yang digambarkan sebagai Elisa. Elisa adalah merupakan senior dari para nabi, itulah sebabnya dia datang untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan di tengah-tengah situasi keadaan yang di luar kemampuan dirinya untuk mengendalikan. Dia datang kepada Nabi Elisa, dia datang ke alamat yang tepat. Terkadang anak-anak Tuhan ini aneh, punya masalah tidak datang sama Tuhan, punya masalah tidak datang kepada orang yang lebih rohani, malah datangnya kepada dunia, dan celakanya lagi datangnya ke medsos. Ya toh? Ya, akhirnya apa? Dia curhat-curhat ke Facebook, curhat ke Instagram, curhat ke TikTok. Ya, akibatnya apa? Dia pikir semua orang diberi pengumuman akan menolong dia. Tidak taunya hanya mempermalukan diri. Apalagi ngomong, suamiku kebangetan, dia tidak tahu bagaimana aku ini sebagai istri pusing 7 keliling, harus menata keuangan. Wah, dalam keadaan semacam ini, aku pengennya segera cerai. Wah, lalu sang mantan terindah itu langsung melakukan strategi kan, ya, merebut kembali
piala yang pernah dia pernah tercapai dari dirinya. Akibatnya apa? Rumah tangga itu runyam situasinya. Dalam keadaan yang penuh dengan persoalan, jangan lari kepada sembarang orang. Larilah kepada Yesus. Datanglah kepada Dia. Carilah tahu kehendak Tuhan. Ya, kalau kita datang kepada alamat yang tepat, kita akan pasti mendapatkan arahan, petunjuk, dan pertolongan. Tapi kalau kita datang kepada sembarangan, halo, khususnya ibu-ibu, Instagram, Facebook, TikTok, itu kelihatannya ruang pribadi. Sepertinya yang ada hanya diri kita dengan gadget di tangan kita. Tapi itu sesungguhnya ruang publik. Itu sesungguhnya ruang umum, di mana semua orang bisa melihat apa yang tidak terlihat, bisa mendengar apa yang semestinya tidak perlu didengar. Karena itu, yuk, dalam keadaan segala pergumulan, mari kita ceritakan kepada Tuhan. Pemazmur berkata, curahkanlah isi hatimu kepadanya, hai umat. Ya, oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita datang kepada alamat yang tepat. Nah, ketika kita datang kepada alamat yang tepat, memangnya bisa memberi pertolongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini, apa yang dilakukan Nabi Elisa. Nabi Elisa berkata, apa yang engkau punya? Duh, kalau masih ada sesuatu yang dia punya, aset yang bisa dia jual, kan mestinya dia jual. Dia datang kepada Nabi Elisa karena memang sudah tidak ada lagi. Tapi untung, dia masih ingat ada sedikit minyak dalam buli-buli. Nah, jujur, ketika kita panik, ketika kita dibelenggu oleh masalah, kita ini dalam keadaan pusing 7 keliling, kita tidak akan sempat mikir loh. Hal-hal yang sebenarnya ada potensi yang ada dalam diri kita, yang ketika itu kita kelola dengan baik, itu menjadi solusi yang luar biasa. Ya, Nabi Elisa ini berkata, apa yang ada padamu? Ini pertanyaan penting. Ketika persoalan sedang melingkupi kita, ketika masalah sedang mengelilingi kita, ketika berbagai hal yang rumit sedang menimpa kita, jangan bertanya apa yang orang punya, tapi bertanyalah apa yang masih ada pada diri kita. Sebab mujizat yang terbesar itu bukan di luar diri kita. Mujizat yang terbesar itu adalah di dalam diri kita. Mujizat yang terbesar itu adalah di dalam pribadi kita. Karena diri kita yang diubahkan, itu menentukan segalanya. Diri kita yang dipulihkan, itulah solusi terbaik dari semua solusi yang ada. Apa yang ada padamu? Walaupun yang tampak hanyalah minyak yang sedikit. Tetapi oleh kuasa pertolongan Tuhan, apa yang tak mungkin itu menjadi mungkin. Karena itu Elisa berkata, ya sudah, sekarang pinjamlah bejana-bejana dari tetanggamu. Pinjam bejana-bejana kosong, jangan sedikit. Jangan terlalu sedikit. Dan akhirnya janda Nabi ini pinjam bejana-bejana kosong. Zaman sekarang, pinjam di tempat tetangga, itu ya kalau namanya panci atau apa, itu masih mudah lah. Tapi zaman dulu yang namanya perlengkapan-perlengkapan semacam itu tidak mudah. Apalagi yang pinjam ini orang yang nggak punya duit. Apalagi yang pinjam ini orang yang punya utang. Apalagi yang pinjam ini orang yang bangkrut. Oh, tentu tidak mudah. Tapi entah bagaimana, yang jelas janda Nabi ini bisa memperoleh banyak bejana-bejana kosong. Itu menunjukkan selama masih hidup suaminya,
memiliki andil dalam kehidupan banyak masyarakat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan perbuatan baik, kita seringkali merasa tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Tapi dengar, semua itu adalah taburan yang nanti pasti kita tuai. Kalau bukan diri kita, anak turun kita yang menuai. Nabinya sudah meninggal, tapi kebaikan hati Nabi itu masih bernyanyi di hati tetangga kiri kanannya. Sehingga ketika janda Nabi ini meminjam bejana-bejana kosong, dalam waktu yang singkat, bejana-bejana itu pun tersedia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi untuk mempersiapkan diri mengalami mujizat, datang sama Tuhan, kemudian mulai telusuri apa yang engkau punya, apa yang ada padamu, walaupun itu tampaknya kecil, walaupun itu tampaknya remeh, dan carilah peluang sehingga hal yang remeh, yang kecil itu dapat teraktualisasi, dapat terkelola, dan dapat dikembangkan. Sebab mujizat itu yang utama bukan di luar diri kita. Yang utama dalam diri kita. Mujizat itu bagaimana pikiran kita diubahkan, kemauan kita dicondongkan, dan seluruh diri kita diubahkan. Ketika sudah mendapatkan bejana-bejana yang kosong, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah tutuplah pintu. Kenapa tutup pintu? Iyalah, sebab apa yang sebentar lagi dilakukan, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Dan sesuatu yang aneh, yang asing, itu kalau kita ngikuti komentar orang, komentarnya jangan berharap komentar yang memberi dukungan. Yang ada komentar nyinyir. Karena itu, tutuplah pintu. Supaya kebimbangan tidak merasuk dalam hati dan pikiran. Tutuplah pintu. Supaya dengan demikian kegalauan tidak menggoncangkan jiwamu. Tutuplah pintu. Supaya engkau bisa teguh berdiri berpegang janji Tuhan. Tutuplah pintu supaya dengan demikian keyakinan yang kokoh itu boleh menjadi bagian hidupmu. Dan selama engkau mempunyai keyakinan, selama itu juga engkau mendapatkan tuntunan, pertolongan, dan kekuatan. Oleh karena itu tutuplah pintu. Dan kemudian apa yang terjadi? Bejana-bejana yang kosong itu mulai diatur. Dan setelah diatur, minyak yang sedikit itu dituangkan. Menuangkan minyak yang sedikit tentu butuh waktu yang lama. Beda dengan menuangkan minyak yang dari tangki, tinggal perbesar keran, langsung alirannya deras. Tapi kalau dari botol berisi minyak yang sedikit, ya memang begitu. Ya, kita harus mau berlelah-lelah. Saya sangat khawatir terhadap orang-orang Kristen yang suka mengejar mujizat, mencari mujizat, itu hanya karena malas. Karena tidak mau bertanggung jawab. Hanya karena ingin lempar tanggung jawab dari dirinya kepada Tuhan, lalu secara agamawi hal itu sah. Tidak. Allah mengadakan mujizat bukan supaya kita bebas dari kemalasan dan tanggung jawab. Tapi Allah menyatakan mujizatnya supaya kita tahu Dia ada dan Dia berdaulat. Karena itu penting banget setiap kita menunaikan tanggung jawab kita, bagian kita. Dan selebihnya apa yang kita tidak mampu, mari kita katakan, Tuhan,
aku sudah melakukan apa yang bisa aku lakukan. Dan hidupku sepenuhnya dalam tangan. Karena itu apa yang aku tak mampu, aku serahkan ke dalam kedaulatan. Tapi aku percaya, kasih setiamu jauh melampaui masalahku. Kasih karuniamu menopang aku, jauh melampaui segala kelemahan. Minyak yang sedikit itu mengalir. Meskipun sedikit, alirannya kecil. Tapi bertahanlah. Bertahanlah. Sampai semua bejana-bejana itu terisi. Jangan terganggu oleh penilaian-penilaian indrawi. Jangan terganggu oleh hanya pandangan-pandangan lalu membuat opini. Terus lakukanlah apa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Bagaimana firman-Nya itu ya dan amin. Meskipun hasilnya jauh dari harapan. Meskipun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita anggapkan. Tapi terus lakukan. Sebab ketekunan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya mau belok sedikit tentang ilustrasi. Ada seorang calon sufi. Calon sufi itu artinya seorang yang calon mencari hikmat, murid-murid yang suka cari hikmat begitu ya. Dan di antara para murid dia itu dianggap orang bodoh. Dan dia merasa tidak sanggup lagi meneruskan untuk ikut sang guru guna menangkap semua hikmatnya. Lalu dia putus asa dan dia berkata, guru saya tak undur diri saja, saya tidak akan melanjutkan untuk berguru kepada guru. Saya merasa diri saya bodoh. Apa yang terjadi? Sang guru berkata, sebelum kamu mengundurkan diri, pergilah kamu ke gua. Dan di sana jangan pergi kalau kamu belum mendapatkan sesuatu. Apa yang terjadi? Begitu dia masuk ke dalam sebuah gua itu cukup lembab dan pengap, dan dia melihat stalaktit dan stalagmit, ya. Lalu dia melihat juga ada air yang menetes. Tiba-tiba matanya tertuju kepada sebuah batu yang berlubang. Kok bisa ya batu ini berlubang? Lalu dia lihat ke atas. Ternyata ada air yang menetes. Dari situ dia ambil kesimpulan. Air itu kan tidak seperti pisau. Air itu kan tidak seperti bor yang bisa menekan dan memutar lalu melubangi. Tapi kok bisa ya? Batu ini jadi bolong. Lalu dia berpikir, berarti kekuatan tetesan air itu meskipun lama, batu sekeras apapun bisa jebol. Akhirnya dia menemukan, guru, sekarang saya tahu kenapa saya harus melanjutkan belajar kepada guru. Apa yang kamu dapat? Saya harus bertekun. Kalau saya bertekun, meskipun saya bodoh, meskipun saya nggak pintar, dengan ketekunan, saya yakin saya bisa memecahkan berbagai masalah. Demikian pula ada banyak orang-orang Kristen dengan paradigma mujizat, lalu dia berpikir tidak perlu tekun. Selalu dia berpikir jalan pintas. Dia pikir sama seperti kebanyakan orang-orang Indonesia ya. Saya itu kalau lihat film-film Indonesia ini, saya ini jadi gimana begitu ya. Karena film-film Indonesia itu kebanyakan itu menceritakan tentang kesaktian, supranatural, kan gitu toh. Apa sih paradigmanya yang bisa ditangkap dari semua itu? Nggak mau susah, cari gampang, kan gitu. Makanya sebentar-sebentar ilmu kesaktian, deng-deng, jadi. Beda dengan film-film barat. Kalau film-film barat, ya toh,
mesti akalnya yang dicari, yang entah gimana-gimana. Dan akhirnya berpikir bukan lagi tentang masa lampau, tentang nenek moyang yang sakti-sakti. Tapi masa depan bagaimana dengan teknologi. Ya, itu bedanya film Barat sama film Indonesia. Tapi kalau film India beda lagi. Saya mau tanya sama ibu-ibu dan bapak, apa bedanya orang India sama orang Indonesia? Saya mau tanya, coba ada yang tahu? Tidak ada toh? Saya beritahu ya. Orang India itu kalau ketemu pohon, dia nari. Tapi orang Indonesia ketemu pohon, dia kencing. Tidak. Ini hanya intermezzo saja. Ya, bertekun. Walaupun minyaknya itu cuma sedikit. Sambil menahan, jangan sampai kebimbangan itu merasuk. Dan ketika kita bertekun, melakukan, terus melakukan, apa yang terjadi? Kita tahu bejana yang kosong itu sekarang terisi. Dan begitu bejana terisi, luar biasa janda ini. Dia datang lagi kepada sang nabi. Dia datang kepada Nabi Elisa. Apa yang harus saya lakukan? Nabi Elisa katakan, jualah minyak itu, kemudian bayarlah hutangmu. Jualah minyak itu dan apa? Bayarlah hutangmu. Ada banyak orang menginginkan mujizat, hanya ingin memuaskan kenyamanan diri. Tapi lupa dengan tanggung jawab. Lupa dengan pesan yang Tuhan mau sampaikan. Lupa dengan tujuan bagaimana Allah mengadakan mujizat. Mujizat minyak ini bertujuan membebaskan anaknya dari perbudakan. Mujizat minyak ini bertujuan Allah sanggup memelihara orang-orang yang sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Itu pesannya. Karena itu bayarlah hutangmu. Terkadang orang Kristen ini aneh, dia yang utang. Sesudah terlilit utang, dia datang sama Tuhan, Tuhan tolong dong supaya bisa dilunasi ini. Dia yang utang, Tuhan yang suruh bayar. Sementara dia kepingin memuaskan kenikmatan, kenyamanan dirinya. Benar kan? Betul. Halo, yuk. Cara berpikir seperti itu bukanlah cara berpikir orang yang mempersiapkan diri untuk mengalami mujizat. Kalau engkau ingin mengalami mujizat, tanggung jawabnya. Ambil yang menjadi bagiannya. Dan tunaikan. Bayar hutangmu. Alkitab katakan. Nah, dan hiduplah dengan selebihnya. Halo, hidup dengan selebihnya. Apa artinya itu? Ganda itu sekarang jadi bagian. Jadi juragan minyak. Karena apa? Minyak itu masih sisa. Bagian ada kesinambungan jarak panjang lewat pertolongan yang Tuhan sampaikan. Demikian pula dengan setiap kita. Mari saya ingin memberitahu kepada kita semua. Tuhan punya berjuta-juta mujizat. Tapi yang paling penting, siapkah engkau mengalami mujizat? Kalau engkau mau mengalami mujizat, datang ke tempat yang tepat, dan jangan lupa, mujizat terbaik, mujizat terbesar, itu ada dalam bagaimana iman kita bertumbuh, bagaimana semua potensi dalam diri kita, tiba-tiba Allah cerahkan pikiran kita, sehingga kita mampu mengelolanya dengan baik. Cari kesempatan. Dan kesempatan dan peluang itu pasti tersedia. Ketika sebelumnya memang kita suka menabur. Kalau kita tidak suka menabur, ya tidak ada peluang.
Semua tutup pintu. Tapi kalau sebelumnya kita suka menabur, taburan-taburan kita yang kita pikir tidak ada gunanya itu. Cara berikan kesempatan kepada kita untuk kita dapat mempraktekkan firman, melakukan firman, tanpa kebimbangan, tanpa keraguan. Tekun, tekun, tekun. Dan ketika kita sudah mengalaminya, jangan lupa bayar hutang, tunaikan tanggung jawab. Mari sebagai istri seorang nabi, jadi istri nabi yang bertanggung jawab, yang bisa memelihara anak-anaknya dan mengantarkan mereka ke masa depan yang cemerlang. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, kita renungkan firman ini. Seringkali kami salah mengerti. Seringkali kami mencari Tuhan untuk memuaskan kedagingan kami. Tidak jarang kami hanya ingin cari zona nyaman, sehingga kami terbebas dari tekanan. Padahal Engkau menginginkan kami untuk kami selalu konsisten dengan kehendak Tuhan. Konsisten dengan tujuan yang Tuhan rancang bagi kami. Tapi seringkali kami menghindar dengan berbagai macam cara. Dan tidak jarang kami berdalih dengan cara-cara yang rohani. Tapi sesungguhnya Engkau mengerti seluruh isi hati kami. Hari ini kami mau bertobat, hari ini kami mau datang kepada Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami. Kami siap mengalami mujizat. Mujizat yang terajaib dan terbesar telah Engkau lakukan. Engkau mengangkat kami dari jurang maut menuju kepada kehidupan. Engkau mengangkat kami dari kebinasaan kepada hidup yang kekal. Dan terus lakukanlah apa yang memang seharusnya Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau berserah dalam tangan pemeliharaan Sang Penjunat. Dan bentuk kami, Tuhan. Kami rindu mengalami mujizat, dan mujizat yang lebih jauh lagi. Engkau mengubahkan kami makin hari, makin serupa dengan Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian, soal kebutuhan, tantangan hidup yang mesti kami selesaikan, kami pasti bisa lalui dengan kuasa dan pertolongan Tuhan. Karena itu ukirkanlah karakter-Mu di dalam kehidupan pribadi kami. Sehingga keserupaan dengan-Mu itu menjadi cita-cita dan kerinduan kami. Dan itu menjadi sesuatu kesaksian yang nyata di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan kami. Keubahan hidup yang indah, itu membuat nama-Mu dipuji. Keubahan hidup dengan karakter manusia baru, itu membuat setiap orang mengenal Yesus itulah yang hidup dalam hidup kami. Sehingga dengan demikian, kami benar-benar terbukti di depan semua orang bahwa Engkau pemelihara hidup kami. Dan banyak orang boleh melihat dan rindu mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Kami percaya setiap kami sudah diberkati. Yang sakit sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Yang dalam segala kesukaran, kesulitan di dalam nama Yesus. Firman Tuhan telah mengajarkan kepada kami. Dan Engkau solusi bagi kehidupan kami. Dan di dalam setiap kelemahan kami berserah ke dalam pertolongan Roh Kudus. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi kuat, bukan karena kami hebat, tapi karena Kristus yang berkarya di dalam dan melalui kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati Tuhan berkata, amin. Selanjutnya kami serahkan, Tuhan berkati. Kembali kami datang kepadamu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima. Ajarkan kepada kami, Bapa, untuk tidak mengejar mujizat-Mu. Ajarkan kami, Tuhan, untuk selalu mencari-Mu, sehingga mujizat itu boleh kami terima. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu
Bapak Pendeta Edi Zakaria yang telah menyampaikan firman-Mu. Terima kasih. Bukan tanpa kebetulan Tuhan, Engkau mengirim hamba-Mu ini untuk menjadi berkat bagi kami yang pagi hari ini sudah hadir. Engkau kembalikan berkat-Mu Tuhan ke dalam kehidupan beliau, baik di dalam pelayanan beliau, di dalam rumah tangga. Kiranya Tuhan Engkau memberkati beliau sekeluarga, seluruh keluarga besarnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berbuatlah Tuhan seturut kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, saat ini hamba berdoa untuk hamba-Mu Bapak Hari, yang saat ini juga sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan, jika Engkau berkenan, kiranya Engkau menjamah Bapak Hari, sehingga Pak Hari boleh mengalami kesembuhan. Apapun Tuhan yang menjadi rencananya, mungkin akan tetap dilakukan operasi Tuhan. Biarlah semua itu boleh menjadi sarana kesembuhan bagi beliau. Tuhan tetap kuatkan imannya, Tuhan tetap berikan dia berpengharapan penuh kepada Engkau Bapa. Kami juga berdoa untuk rumah tangganya, baik anak-anak yang dalam pertumbuhannya, Tuhan kiranya memberkatinya, memberikan pertumbuhan secara sempurna. Hamba juga berdoa untuk istri dan orang tuanya, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan kesabaran di usianya yang sudah lanjut bagi orang tuanya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan sukacita, Tuhan tetap memberikan damai sejahtera-Mu kepadanya Bapa. Seluruh keluarga besar Pak Hari, serta pergumulannya, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Berbuatlah seturut dengan kehendak-Mu atas kehidupan Pak Hari sekeluarga. Bapak, hamba juga berdoa untuk Pak Martin yang saat ini juga ada bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan juga memberkati kesehatannya, memberkati setiap pergumulan demi pergumulan beliau, baik pergumulan di dalam rumah tangganya, pergumulan di dalam karirnya, pergumulan dalam anak-anak, menantu dan cucu. Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri yang akan bekerja turut campur tangan dalam kehidupan Pak Martin beserta keluarga besarnya. Apapun Tuhan yang ingin mengganggu kehidupan rumah tangga beliau, biarlah Tuhan sendiri yang akan melakukan seturut kehendak-Mu. Bapa, hamba juga berdoa untuk Ibu Pungki. Terima kasih, Engkau juga telah memberkati Ibu Pungki di dalam melayani Engkau. Tuhan, teruslah Engkau memakai beliau untuk menjadi alat-Mu di dalam pujian penyembahan. Tuhan, Engkau memberkatinya. Kami juga bersyukur Engkau telah menyembuhkan Ibu Pungki dari sakit mata ya Tuhan, sehingga pelayanan beliau tidak terganggu oleh apapun. Hamba juga berdoa untuk anak dan menantunya yang saat ini juga sedang merintis pekerjaannya Tuhan, sedang membuka lahan pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan membuatnya berhasil. Hamba juga berdoa untuk cucunya yang saat ini juga dalam pertumbuhan, dalam pendidikannya. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semua keluarga besar Ibu Pungki, semua dalam lindungan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Ibu Neneng. Terima kasih Engkau juga memberkati Ibu Neneng di dalam pelayanannya di pedalaman Tuhan. Teruslah Tuhan, Engkau memberkatinya. Biarlah Tuhan, kehidupan Ibu Neneng tetap berpengharapan penuh kepada Engkau. Kami menyerahkan setiap pergumulan demi pergumulan Ibu Neneng hanya ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Tuhan, kami menyerahkan keluarganya yang dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhan menjamahnya, Tuhan juga memulihkannya secara sempurna. Hamba juga berdoa untuk Rangga di dalam pendidikannya Tuhan, di dalam pergaulannya. Tuhan, hamba menyerahkan ke dalam tangan. Tuhan, Engkau pakai Rangga untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi berkat di dalam pergaulannya, di dalam kehidupannya sehari-hari, baik di rumahnya maupun di tempat sekolahnya, maupun di lingkungannya Tuhan. Biarlah Tuhan, Rangga boleh tetap mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Seluruh keluarga besar Ibu Neneng, dan setiap pergumulan demi pergumulan dari Ibu Neneng, hamba serahkan ke dalam tangan. Hamba juga berdoa
untuk Pak Pendeta Leman Handoko Tuhan. Hamba juga menyerahkan kehidupan beliau, baik pelayanan beliau, dimanapun beliau melayani, baik juga rumah tangganya Tuhan. Hamba menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan beliau bersama keluarga besarnya. Kehidupan juga anak-anak, menantu dan cucu semuanya. Begitu juga istrinya, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, Engkau memberkati mereka masing-masing. Begitu juga hamba berdoa untuk Ibu Nita Simorangkir. Di dalam karirnya, di dalam pekerjaannya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Baik pergumulan demi pergumulan Ibu Nita Simorangkir. Begitu juga dengan rumah tangganya, keluarga besarnya, anak-anak, suami Tuhan, semuanya hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan sendiri yang akan campur tangan, Tuhan sendiri menjamah apapun yang menjadi pergumulan Ibu Nita saat ini, semuanya Tuhan yang akan bekerja turut campur tangan seturut dengan kehendak-Mu. Begitu juga dengan Ibu Nana yang juga ada bersama-sama dengan kami saat ini Tuhan. Kami tahu, kami tidak mengetahui Tuhan apa yang menjadi pergumulannya saat ini. Dan saat ini semua usahanya, semua yang ada seisi rumahnya Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kerinduannya untuk mendapatkan pendamping hidup Tuhan, kami menyerahkan, biarlah Tuhan sendiri yang akan mengirimkan sesuatu dengan kehendak-Mu dan sepadan Tuhan. Biarlah Tuhan kehidupan Ibu Nana juga selalu berserah diri dan mengandalkan kepada Tuhan. Semua hamba-hamba-Mu Tuhan, baik Pak Sony yang juga bergumul untuk pengadaan alat-alat musik untuk melayani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang mengirimkan tangan-tangan penolong. Sehingga pelayanan beliau semakin hari semakin diberkati. Begitu juga hamba menyerahkan Pak Tommy di dalam pergumulannya untuk pembangunan rumah ibadah-Mu Tuhan. Baik dana-dana yang dibutuhkan, semuanya Tuhan pasti akan cukupkan Bapak. Terima kasih, kami berdoa Bapak untuk anak-anak-Mu yang tidak sempat hadir pada pagi hari. Hamba berdoa untuk Ibu Mawar, kiranya Tuhan tetap memberikan pengharapan penuh kepadanya. Biarlah Tuhan, dia tetap mengandalkan kekuatan yang daripada Tuhan untuk menantikan mujizat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk Ibu Nana sekeluarga. Tuhan yang sendiri akan memberkatinya. Tuhan sendiri yang akan memulihkan rumah tangga Ibu Nana, anak-anak, suami, semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini hamba juga berdoa untuk setiap anggota New Life. Biarlah semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga grup pujian dan penyembahan Bapa. Tidak lupa kami mendukung mereka di dalam doa. Biarlah Tuhan sendiri yang melawat mereka satu persatu. Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka masing-masing. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka. Sepanjang hari ini Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami melayani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati kami di dalam aktivitas kami, di dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapa. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang kurang sempurna. Kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baik. Mari Bapak Ibu kita kembali menyambung rangkaian pagi hari ini. Bapa dalam sorga, terima kasih buat doa kami Tuhan. Biar Engkau mendengar setiap doa yang sudah dipanjatkan hamba-Mu Ibu Lydia Bapa. Dan setiap firman yang sudah kami dengar, kami yakin dan percaya biarlah itu tertanam di hati kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Engkau menegur kami juga lewat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah Engkau sendiri. Biarlah Bapa dalam surga, Engkau mengurapi hamba-Mu Ibu Lydia yang sudah menaikkan doa di hadapan hadirat-Mu. Engkau mengurapi, memberkati Ibu Lydia saat ini Tuhan. Apa yang Ibu Lydia butuhkan dan rindukan Engkau tahu. Kami serahkan seluruh keluarga besar Ibu Lydia ke dalam tangan-Mu, memberkatinya Tuhan, memberikan roh kesembuhan,
Di saat dia mengalami jalan buntu, Engkau buka jalan keluar. Di saat dia mengalami pencobaan, Engkau berikan kelegaan untuk menghadapi apapun bentuknya, Bapa. Kami yakin dan percaya apapun yang kami alami, Tuhan, tentulah bukan kebetulan. Karena Engkau ingin mendidik kami menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang dewasa dalam segala hal. Kami yakin dan percaya, Tuhan, setiap hari hidup kami ada di dalam rencana-Mu. Kau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami berjalan tanpa arah dan tujuan. Kami percaya, Tuhan, hidup kami adalah di dalam rencana-Mu yang indah. Dan kami tahu, Tuhan, tanpa-Mu kami tidak mampu menjalani kehidupan ini. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Bahkan apapun yang kami pakai, minum, dan makan setiap hari, semuanya bersumber daripada Engkau. Engkau mengurapi, memberkati apa yang kami lakukan dengan kedua tangan kami. Tentulah itu tidak akan menjadi sia-sia. Semuanya akan mendatangkan kebaikan dan diberkati, Bapa. Bagaimana Engkau menyertai bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Engkau memberkati, menyertai mereka dengan tiang awan, tiang api. Dan Engkau memberikan setiap pagi roti mana kepada mereka. Engkau juga lakukan hal yang sama dalam kehidupan kami, Tuhan. Apapun itu, Bapa, kami yakin dan percaya. Pengharapan kami akan Engkau tidak akan menjadi sia-sia. Karena janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami, Bapa. Mari Roh Kudus mampukan kami menjadi alat bagi Engkau, menjadi garam dan terang menurut kehendak-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan diselamatkan. Setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut di hadapan hadirat-Mu bahwa Engkau adalah Yesus Kristus Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Karena Engkau mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dan mengenal akan Engkau. Engkaulah jalan satu-satunya, Bapa. Keselamatan, biar pertobatan besar-besaran terjadi lewat orang-orang yang mendengar firman-Mu, Tuhan. Biar firman itu tidak akan jatuh dengan sia-sia di tempat yang subur, Bapa. Dan setiap jiwa yang terselamatkan, setiap jiwa yang boleh mendengar berita keselamatan yang kami tabur, Tuhan. Biarlah semua itu, Tuhan, boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Engkau. Bapa Surgawi, pagi hari ini biarlah setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, dan kami semua yang melayani, siapapun kami, Tuhan, baik itu sebagai pendoa, baik itu sebagai pelayan, hamba Tuhan, penginjil, pendeta, lembaga misi, apapun namanya, Tuhan, yang Kau serahkan di seluruh dunia, seluruh bumi, bukan di seluruh Indonesia saat ini, Bapa. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu, biarlah benih firman itu tidak akan jatuh dengan sia-sia. Setiap orang boleh diselamatkan, Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang menyediakan segala sesuatunya bagi kami sebagai hamba yang Kau utus, Tuhan, saat ini. Kau mengatakan, Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang mampu memberikan kemampuan untuk kami, mampu melewati hari-hari kami, Tuhan. Bagi hamba-hamba-Mu yang mengalami sakit, Tuhan, saat ini biar tangan-Mu yang penuh kuasa mengangkat kelemahan tubuh, kelemahan fisik mereka. Kami percaya, Tuhan Yesus, pagi hari ini Kau mendengar setiap doa yang kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atasnya. Kami juga menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dari Indonesia kami dilahirkan, dibesarkan di bangsa ini. Kami begitu mencintai dan mengasihi bangsa ini, Tuhan. Bangsa kami Indonesia diberkati, dipulihkan, mulai dari hubungan saudara dan saudari, orang tua dengan anak, persahabatan, dan Kau tidak pernah melihat suku, agama, dan ras, Tuhan, agar tidak ada pertikaian, perpecahan di dalamnya, Tuhan. Karena Indonesia memiliki beragam suku, agama, Tuhan, dan akan memiliki juga berbagai macam tingkah laku dan latar belakang. Kami percaya, Tuhan Yesus, biarlah saat ini mulai dari pusat sampai ke daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari Pulau Nias sampai Pulau Rote, Engkau memberkati bangsa kami, Engkau memberkati pemerintahan kami, Tuhan. Mari Roh Kudus saat ini, Engkau memberkati juga saat ini yang sedang terjadi pembangunan di berbagai daerah, Tuhan. Kami yakin dan percaya setiap orang akan boleh merasakan dampak dari pembangunan itu, Bapa. Kami yakin dan percaya karena kasih setia-Mu yang begitu besar atas Indonesia. Biarlah kami, Tuhan, boleh menjadi berkat bagi negara-negara yang lain, Tuhan. Kami menyerahkan saat ini kedua negara yang sedang bertikai, Tuhan. Biarlah ada perdamaian di dalamnya, Tuhan. Jangan ada karena keegoisan sang pemimpin sehingga membuat rakyatnya menjadi menderita, membuat rakyatnya menjadi mengalami penderitaan, Tuhan. Kami mohon
belas kasihan-Mu untuk mereka Bapa. Kami bawa di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus Tuhan saat ini Tuhan Kau memulihkan keadaan mereka Tuhan. Belas kasihan-Mu turun kepada mereka. Kami juga menyerahkan saat ini bencana-bencana yang terjadi di seluruh tanah air, baik itu gunung meletus, tanah longsor, baik itu apapun namanya Tuhan. Dengan setiap jiwa ini Tuhan boleh menerima keselamatan daripada Engkau. Berilah kesempatan untuk mereka mengenal akan Engkau sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Biarlah doa kami yang jauh daripada sempurna ini Bapa akan disempurnakan seperti doa yang pernah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Amin. Silakan Pak Pendeta, doa berkat. Saudara-saudara, selesai sudah pertemuan kita, dan biarlah kita kembali beraktivitas dengan kekuatan, penyertaan, dan anugerah yang Tuhan limpahkan atas kita. Berkat Tuhan melimpah atas engkau, berkat jasmani dan rohani, berkat hikmat serta pertolongan yang ajaib tersedia bagi kita sepanjang hari. Dalam nama Yesus, kita yang diberkati Tuhan berkata, Amin.